Nah, selamat datang anak-anak kelas 9. Pada bab ini kita akan belajar tentang gerak benda dan makhluk hidup. Di sini yang akan kita bahas ada gerak pada benda, baik manusia gerak atau motor bergerak, kita akan bahas di sini. Yang kedua adalah gerak pada tumbuhan. Yang ketiga pokok bahasanya adalah sistem gerak pada manusia. Apa yang bisa membuat manusia bergerak? Sistem apa? Otot, tulang, ini akan dibahas nanti. Yang akan kita bahas adalah gerak pada benda. Gerak. Apa itu gerak? Gerak terjadi atau ada ketika terjadi perubahan posisi benda. Seperti ini. Awalnya lokasinya di situ, kemudian berubah. Nah, ini yang dikatakan bergerak. Terjadinya perubahan posisi pada benda. Kemudian ada sifat gerak lagi. Gerak bersifat relatif. Apa artinya? Gerak suatu benda bergantung pada titik acuannya. Bergantung di mana kita melihat titik acuannya. Contoh, ketika kamu naik sepeda dari rumah, pergi. Kalau dilihat dari rumahnya, titik acuannya, maka kamu bergerak karena kamu berpindah dari titik awal yaitu rumah. Tapi kalau dilihat dari tempat dudukmu ya, di sepeda, kamu tidak berpindah sama sekali dari sepeda itu. Kalau dilihat dari tempat duduk sepeda, maka kamu tidak dikatakan bergerak. Itu yang dinamakan gerak bersifat relatif. Bergantung di mana titik acuannya melihat. Kemudian, macam-macam gerak. Gerak menurut keadaan benda. Ada gerak sebenarnya. Ya, benda itu benar-benar gerak, namanya gerak sebenarnya. Contoh, kelapa yang jatuh, kamu jalan, itu gerak sebenarnya. Ada lagi gerak semu. Gerak yang sebenarnya dia tidak bergerak, tapi kelihatan bergerak karena ada benda lain yang bergerak. Contohnya adalah gerak matahari. Matahari bergerak dari timur ke barat. Padahal bukan matahari yang bergerak dari timur ke barat, tapi bumi yang berputar sebaliknya. Sehingga terlihat matahari bergerak dari timur ke barat. Kemudian, gerak menurut lintasannya. Ada yang namanya gerak lurus, berarti lintasannya lurus. Nggak usah bingung, gerak lurus itu apa? Gerak pada lintasan lurus. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Yang kedua adalah gerak melingkar. Gerak pada lintasan yang melingkar. Seperti itu contohnya, gerak roda melingkar. Nah, itu tidak akan kita bahas di materi SMP. Yang ketiga adalah gerak parabola. Gerak pada lintasan parabolik. Ya. Ini juga tidak akan kita bahas di SMP, tapi nanti di SMA. Kemudian gerak lurus. Sebelum kita masuk ke gerak lurus, kita harus tahu apa perbedaan antara jarak dan perpindahan. Untuk memahami itu, kita lihat contoh seperti ini. Ada dua rumah. Rumah 1 dan rumah 2. Terpisah sejauh, contohnya adalah lintasannya seperti ini. Ada lintasan ke sana 50 meter, kemudian lintasan ke sana 120 meter. Nah, kalau kita lihat jarak, maka jarak pengertiannya adalah jumlah seluruh lintasan yang dilalui. Maka lintasannya ke sini jumlah, ke sini juga dijumlah. Tinggal dijumlahkan keduanya. Maka jarak bernilai 50 ditambah 120 sama dengan 170. Beda dengan perpindahan. Perpindahan, kalau kamu lihat di bukumu, adalah lintasan terpendek. Nah, dilihat dari rumah sini, ya jumlah lintasan terpendek atau panjang lintasan terpendek. Dari rumah sini sampai jalan rumah sini, itu lintasan terpendeknya langsung garis seperti ini. Nah, berapa ini jaraknya? Berapa ini panjangnya? Maka kita, kalau bentuknya seperti ini, membentuk sudut siku-siku, maka kita bisa cari dengan teorema Pythagoras.
Seperti ini caranya. Perpindahannya tinggal akar dari 50 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Hasilnya 130 meter. Itu perpindahan. Nah, pada gerak lurus, jarak dan perpindahan bernilai sama karena lintasannya lurus. Beda kalau ini lintasannya belok. Kalau lintasannya lurus, jaraknya juga sama. Antara jarak dan perpindahan bernilai sama karena gerak lurus. Maka pada bab gerak lurus kita tidak akan membedakan antara jarak dan perpindahan. Tapi nanti kalau lintasannya tidak lurus, maka jarak dan perpindahan bisa berbeda. Seperti ini contohnya. Ya, jarak jumlah seluruh lintasan yang dilalui, sedangkan perpindahan adalah lintasan terpendek, panjang lintasan terpendek yang bisa dilalui. Itu perbedaan jarak dengan perpindahan. Keduanya bernilai sama jika pada lintasan yang lurus. Kita masuk ke materi gerak lurus beraturan. Contohnya ini. Ada seorang pesepeda mengendarai sepeda dengan kecepatan tetap. Seperti ini. Jika pesepeda itu menempuh jarak 100 meter dalam waktu 5 sekon, maka kecepatan dari pesepeda itu adalah, kita tinggal bagikan. Kecepatan apa di buku kalian? Kecepatan adalah jarak atau perpindahan dibagi dengan waktu. Ya, tinggal perpindahannya atau jaraknya 100 meter dibagi dengan waktu 5 sekon, maka 100 dibagi 5 hasilnya 20 sekon. Maka bisa dirumuskan. Kecepatan adalah perpindahan yang dialami benda dalam satu satuan waktu. Waktu yang sering digunakan adalah sekon. Maka dapat dirumuskan V, ini lambangnya, kecepatan itu adalah V, jarak adalah S, dan waktu adalah T. Ingat, satuan dalam satuan internasional, kecepatan itu meter per sekon, jarak itu meter, waktu itu sekon. Sekon itu sama dengan detik, jangan bingung. Contoh soal. Aldi mengendarai sepeda dari rumah ke sekolah selama 10 menit. Jika jarak rumah Aldi dengan sekolah adalah 1.800 meter, berapakah kecepatan bersepeda Aldi? Yuk, yang pertama penyelesaian untuk soal nomor 1. Diketahui waktu. Waktunya berapa? T, ingat, T itu waktu dulu 10 menit, maka harus jadikan ke sekon. 1 menit berapa sekon? 60 sekon, maka harus kita kalikan 60 jadi 600 sekon. Kemudian setelah waktu, kemudian jarak. Jaraknya 1.800. Jarak itu lambangnya S. Biar mudah daripada tulis jarak. 1.800 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan itu V. Maka untuk mencari V sama dengan S dibagi dengan T. Rumus di awal. S-nya berapa? Tinggal dimasukkan. S-nya 1.800 meter. T-nya di bawah 600 sekon. Maka kita balikan 1.800 dibagi 600 hasilnya 3. 3 meter per sekon. Mudah kan? Kemudian yang nomor 2. Aski berlari dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika Aski berlari selama 5 menit, maka berapakah jarak yang ditempuh oleh Aski? Kita cari penyelesaian nomor 2. Yang diketahui kecepatan. Kecepatan lambangnya apa? V. Kecepatannya 2 meter per sekon. Kemudian yang diketahui lagi di sini apa? Selama, berarti ini waktu. Waktu lambangnya T. T-nya 5 menit, jadikan sekon. Maka harus dikali 60. Hasilnya 5 dikali 60, 300. Kemudian yang ditanyakan apa? Berapakah jarak? Jarak lambangnya apa ini? Jarak lambangnya S. S sama dengan, kalau dibalik S sama dengan V dikali T. V dikali T. V
V-nya berapa? Tinggal dimasukkan. S sama dengan V-nya 2 meter per sekon, T-nya 300 sekon. Maka tinggal dikalikan 2 kali 300, hasilnya jaraknya adalah 600 meter. Ya. Kemudian, sekian materi untuk pertemuan kita kali ini. Kemudian tugas berikut, kamu tulis di buku, kemudian upload di sini. Ya, kamu kerjakan di buku, diupload di sini.